Bukannya melaporkan Agustan ke polisi, tetapi orang Kristen malah berlomba-lomba memberikan donasi untuk membantu biaya pengobatan Agustan. Luar biasa. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, viralnya kasus Agustan yang menantang untuk diajab dengan cara memantati Alkitab sampai saat ini masih ramai dibicarakan di sosial media ya. Dan terlebih lagi, beberapa hari setelah kejadian, Agustan kedapatan sedang terbaring lemah dan mengalami sakit stroke, serta membutuhkan perawatan medis. Dia sempat kecewa dengan beberapa rekan-rekan ustadz yang kurang menunjukkan kepedulian terhadapnya, dan hal ini diakui langsung di dalam videonya berikut ini. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Nah, ada sesuatu yang menarik setelah video ini beredar, karena situasi yang sedang dialami Agustan ini ternyata menyentuh pihak kekristenan yang kitab sucinya sudah dilecehkan oleh Agustan. Alih-alih menjadi marah dan ingin melaporkan Agustan ke polisi, ternyata justru orang-orang Kristen malah iba dan kasihan melihat situasi yang dialami oleh Agustan. Bahkan orang-orang Kristen ini, mereka berlomba-lomba untuk membantu Agustan dengan cara memberikan donasi untuk membantu biaya perawatan Agustan atas sakit yang sedang dideritanya. Nah, informasi ini saya dapatkan dari channel Paul Zhang ya. Setidaknya itulah yang ia sampaikan di dalam kolom komunitas di channel YouTube-nya. Dan dia menuliskan surat terbuka untuk Agustan yang isinya berbunyi demikian. Surat terbuka untuk Agustan kepada Agustan, DH, kami dari Galarua, ada kumpulkan donasi dari komunitas Kristen untuk pengobatan sakit Anda, dan terkumpul sebesar Rp41.233.510. Jadi teman-teman, donasi ini dikumpulkan oleh Yayasan Galarua yang merupakan komunitas Kristen di dalamnya, dan ternyata sudah terkumpul donasi sekitar 41 juta untuk membantu meringankan biaya pengobatan Agustan. Wow, luar biasa ya kepedulian teman-teman dari Galarua ini. Kami berencana memberikannya langsung kepada Agustan dan membutuhkan tanda terima dan foto langsung karena untuk dokumentasi resmi. Pemberian donasi ini tanpa pamrih dan tanpa maksud mengkristenkan atau niat apapun selain dari keinginan untuk menyatakan cinta kasih kepada sesama manusia. Untuk itu mohon dapat diberikan alamat dan tim kami akan datang secara organisasi profesional formal memberikan uang donasi tersebut langsung dan sesegera mungkin. Apabila donasi tidak berkenan untuk diterima dan tidak diperuntukkan untuk pengobatan Agustan, maka donasi akan menjadi hak milik Yayasan Galarua sebagai kesepakatan dengan komunitas kami saat mengumpulkan donasi tersebut selama 10 hari ini, 14 sampai dengan 24 Januari 2023. Wow, hanya dalam 10 hari tapi sudah terkumpul 41 juta teman-teman untuk membantu biaya pengobatan Agustan. Benar-benar kepedulian yang luar biasa ya ditunjukkan oleh teman-teman dari Galarua ini. Dan ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang bagaimana supaya kita mengasihi musuh. Dan sebagai catatan, Yayasan Galarua sudah memaafkan dan tidak pernah dan tidak akan melaporkan tindakan penistaan Alkitab oleh Agustan ke pihak berwajib atau polisi seperti yang dituduhkan oleh Mualaf Center Hani Christian. Jadi si Hani Christian ini, temannya Agustan, dia sudah menuduh bahwa Paul Zhang dan juga Yayasan Galarua akan melaporkan Agustan ke pihak berwajib, tetapi ternyata itu hanya tuduhan, karena sampai sekarang ini tidak pernah ada laporan apapun untuk melaporkan Agustan ke kantor polisi. Jadi, clear ya, Yayasan Galarua sudah memaafkan Agustan, dan tidak akan pernah melaporkan tindakan Agustan yang melecehkan kekristenan kemarin ke polisi, sekalipun sebenarnya perbuatannya ini layak untuk dilaporkan. Jujur, itu uang 41 juta sebenarnya
bisa dipakai buat biaya melaporkan Agustan ke polisi ya. Biaya administrasi atau biaya sebagainya ya untuk melaporkan Agustan ya 41 juta. Saya pikir itu cukup untuk melaporkan Agustan ke kantor polisi. Tapi ternyata justru inilah wujud dari kasih itu teman-teman ya. Malahan uangnya ini bukan dipakai untuk melaporkan Agustan, malahan dipakai untuk didonasikan ke Agustan untuk biaya pengobatannya. Saya kadang-kadang berpikir ya teman-teman, sebenarnya kalau misalkan Agustan ini dilaporkan, kemudian dipenjara dengan kondisi sedang mengalami sakit penyakit seperti ini, maka bisa saja apa yang ia minta kemarin, yang dia tantang kemarin bahwa dalam 1 bulan, kalau dia memantati Alkitab, dia ingin diajak mati dalam waktu 1 bulan, itu bisa aja terjadi teman-teman, kalau misalnya si Agustan dilaporkan ke polisi dalam sakit penyakit seperti ini, kemudian dia dipenjara, tentu dia akan semakin mengalami tekanan, baik secara fisik bahkan juga secara mental, dan itu pasti bisa mempengaruhi kesehatannya, akan semakin memburuk, dan mungkin bisa aja dalam waktu 1 bulan dia akan mengalami seperti apa yang dia mau, yaitu diajak untuk mati dalam waktu 1 bulan ini. Dan jujur, saya pertama kali ketika melihat Agustan memantati Alkitab, saya benar-benar merasa marah, dilecehkan seperti itu teman-teman. Tetapi ketika saya melihat kondisinya, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana cara dia sempat mewek ya, dan dia juga menangis, ya meratapi sakit penyakitnya, dan juga meratapi ustadz-ustadz yang tidak peduli dengan dia, saya jadi iba dan kasihan teman-teman. Dan saya jadi teringat dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah namanya ajaran kasih ya teman-teman. Sekalipun Tuhan Yesus sudah dihujat, tetapi kita diajarkan untuk mengasihi. Jadi berbanding terbalik, ya, kalau seandainya ini terjadi di pihak kita ya, jadi ada pihak kita yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Agustan, ya, bisa-bisa halal darahnya teman-teman. Dan sebagai contoh, yaitu seperti Muhammad KC ya, yang tidak pernah memantati Al-Quran dan hanya menjawab pertanyaan serta berdebat di channelnya seputar Muhammad pada waktu itu, langsung dihujat dan dihakimi beramai-ramai teman-teman. Bahkan di penjara dia diperlakukan dengan sadis dan tidak manusiawi, dan sampai sekarang dia masih mendekam di penjara teman-teman. Dan dari sini kita sudah bisa melihat ya, ada sebuah perbedaan yang besar antara ajaran kasih dengan ajaran teman-teman kita dari sebelah. Ya, semogalah dengan kejadian ini, Agustan bisa menyadari bahwa ini merupakan kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepadanya untuk merenungi ya, dan mengintrospeksi diri terhadap dosa dan perbuatannya yang mungkin sudah dia lakukan untuk menghujat Tuhan Yesus. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.